Sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan insyaallah di sini saya akan membawakan doa menurut ajaran Islam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi karimi wa aziz sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Izinkanlah kami yang hadir di sini ya Allah menundukkan kepala kami, menundukkan hati kami untuk memuja kebesaran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami. Di pagi hari ini ya Allah, kami hendak melaksanakan pelantikan pengurus wilayah se-Papua Barat Partai Umat ya Allah. Kiranya Engkau membimbing kami ya Allah, Engkau meluruskan niat kami ya Allah. Ya Allah, agar kami dapat melaksanakan pelantikan ini dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami nanti ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kepada seluruh yang hadir di sini ya Allah rahmat-Mu ya Allah, agar semua pengurus partai umat ini ya Allah melaksanakan hal-hal yang dapat berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara ini ya Allah, terkhusus kepada partai umat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, dosa pemimpin kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, kuatkanlah diri kami ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami ya Allah dalam kesesatan ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami yang benar, itu benar ya Allah, dan berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakannya ya Allah. Tunjukkanlah kami yang salah, dan itu salah ya Allah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Ya Allah, eratkanlah persaudaraan kami yang kokoh ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Mars Partai Umat. Hadirin dimohon berdiri.
Mars Partai Umat. Partai Umat. Partai Umat. Hadirin disilakan duduk kembali. Prosesi pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Papua Barat diawali dengan pembacaan surat keputusan. Dengan hormat kepada Sekjen Ahmad Muhajir, disilakan. Surat keputusan nomor 05.4/Garis-Sk/DPP-Partai-Umat-5 tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Papua Barat periode 2021 sampai dengan 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat setelah menimbang A. Bahwa Partai Umat adalah partai politik yang berasaskan Islam rahmatan lil alamin yang bersifat terbuka dan mandiri. Dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Papua Barat periode 2021 sampai dengan 2025. Pertama, mengesahkan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Papua Barat periode 2021 sampai dengan 2025 dengan nama-nama dan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketiga,
bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021. Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat, Dewan Pengurus, Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc, Ketua Umum, ditandatangani. Haji Ahmad Muhajir SHMH, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Dewan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat nomor 0534/01.92 garis datar SK.cap garis datar 11 Romawi /DPP Partai Umat /5 Romawi /2021 struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Papua Barat periode 2021-2025. Struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Papua Barat periode 2021-2025. Majelis Pengawas Partai Wilayah. Ketua Edi Waluyo S. Sos MM. Dipersilakan maju ke depan. Sekretaris Rini Lydia Morin. Anggota Saiful. Dewan Pengurus Wilayah. Ketua Jemi Y. Morin. Wakil Ketua Herni Daud Wondoy. Wakil Ketua Damariatun Amatus Suprianto. Wakil Ketua Sundari. Wakil Ketua Ian Tanmaela. Wakil Ketua Yitno U. Moten. Wakil Ketua Yuliana. Wakil Ketua Hengki Aronggear. Sekretaris Yunus Tekad Karuslang Hammar. Wakil Sekretaris Siti Hajrah. Wakil Sekretaris Elim Aronggear. Wakil Sekretaris Petu Warobai. Wakil Sekretaris Resti Regina. Wakil Sekretaris Delvinus Wanma. Wakil Sekretaris Novia. Wakil Sekretaris Oni Frederick Abure. Bendahara M. Idrus. Wakil Bendahara Elsiana Ripka Kalembang. Wakil Bendahara Yuliana Erari. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021, Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat, Dewan Pengurus, Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc, Ketua Umum, ditandatangani. Haji Ahmad Muhajir SHMH, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Terima kasih. Pelantikan oleh Ketua Umum Partai Umat. Dengan hormat kepada Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc, disilakan.
Baik, sahabat-sahabatku, mohon bisa diikuti apa yang saya ucapkan. Semuanya sudah siap? Ya. Ikrar pelantikan. Kami, kader Partai Umat, bersumpah dan berjanji untuk senantiasa satu, berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dua, menyebarkan kebaikan dan kasih sayang bagi semesta alam. Tiga, berakhlak terpuji. Tiga, berakhlak terpuji kepada sesama. Empat, taat beribadah dan rajin beramal soleh. Lima, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia negeri yang adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Berjuang dalam satu jamaah yang kuat dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. 7. Menjaga nama baik partai dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak partai. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongannya kepada kami untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Kami ucapkan selamat untuk seluruh pengurus DPW Partai Umat Papua Barat yang baru saja dilantik. Selamat mengemban amanah dan semoga dimudahkan dalam perjuangan ke depan. Penyerahan bendera Pataka Partai Umat dari Ketua Umum Partai Umat kepada Ketua DPW Partai Umat Papua Barat. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya penandatanganan naskah berita acara pelantikan. Dengan hormat kepada Ketua dan Sekretaris, disilakan.
Kita berikan aplaus kepada pengurus DPW Partai Umat Provinsi Papua Barat yang baru saja dilantik. Tepuk tangan yang meriah untuk kepengurusan ini. Kita serukan sama-sama dulu ya yel-yelnya. Partai Umat. Sekali lagi Partai Umat. Sekali lagi Partai Umat. Terima kasih kebersamaannya, dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Berkenan dengan hormat Ketua Umum Partai Umat dan juga rombongan dari pengurus pusat Partai Umat dan juga Garda Umat dan Permata ikut mengambil bagian foto bersama. Dapat kami informasikan bahwa kita akan jeda waktu untuk nantinya akan kembali dan beracara tepat pukul 13.00 atau jam 1 siang pada prosesi pelantikan berikutnya. Mana simbol kejayaannya tuh? Masih kaku Pak, simbol kejayaannya di mana? Yes. Sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Terima kasih kebersamaannya, dengan hormat disilahkan kembali ke tempat. Kebersamaan kita dalam keluarga besar Partai Umat, Permata Umat dan Garda Umat Provinsi Papua Barat dan juga pengurus DPP yang hadir. Mari tepuk tangan sekali lagi untuk kita orang semua. Marilah dengan seksama kita mengikuti prosesi pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Garda Umat Provinsi Papua Barat. Diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Wakil Ketua Umum. Dengan hormat kepada Arizal Kahbi Kaban, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 17-SK-TIP-DPW-GU-Papua Barat-3 Romawi-2022 tentang struktur pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Papua Barat periode 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pimpinan Pusat Garda Umat setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang struktur pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Papua Barat. Pertama, menetapkan struktur pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Papua Barat periode 2021-2025 dengan nama-nama dan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2022. Mengetahui Ahmad Rizky Robani Kaban SHCLA, Pembina Garda Umat, ditandatangani. Struktur pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Papua Barat.
Nama-nama yang saya sebutkan tolong maju ke depan. Ketua Raden Fona Taba. Wakil Ketua Iwan Wondiwoy. Wakil Ketua Arman Wanma. Wakil Ketua Naftali Mandacan. Sekretaris Johan Aronggear. Sekretaris Silas Fonataba. Sekretaris Ronald Taraseng. Sekretaris Paulinus Sawen. Paulinus Sawen. Bendahara Sarman Mais. Bendahara Alfian Wayeni. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2022. Dewan Pengurus Pusat Garda Umat. Praya Dwi Putra Ramadan SH, Ketua Umum, ditandatangani. Irfan Darmawan, ST, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Sekian dan terima kasih. Pelantikan oleh Sekjen dengan hormat kepada Irfan Darmawan, ST, disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Naskah pelantikan. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami, kader Garda Umat, bersumpah dan berjanji. Mohon diulang, saya ulang ya. Naskah pelantikan. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami, kader Garda Umat, bersumpah dan berjanji untuk senantiasa: 1. Berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. 2. Menyebarkan kedamaian bagi seluruh alam. Saya ulangi, 2. Menyebarkan kedamaian bagi seluruh alam. 3. Berakhlak terpuji kepada sesama. 4. Taat beribadah dan rajin melaksanakan kebaikan bagi sesama. 5. Ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia negeri yang adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Berjuang dalam satu barisan yang kuat sebagai pemuda dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Menjaga nama baik organisasi dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak nama baik organisasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongannya kepada kami untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Penyerahan bendera Pataka Garda Umat.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya penandatanganan naskah berita acara pelantikan. Ketua dan Sekretaris dengan hormat dipersilakan mengambil tempat. Setelah melewati prosesi penandatanganan naskah berita acara pelantikan, berkenan dengan hormat Wakil Ketua Umum dan Sekjen DPP Garda Umat beserta pengurus DPW Garda Umat Papua Barat yang baru saja dilantik, mohon kesediaannya untuk ada dalam sesi foto bersama. Terima kasih kebersamaannya, dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Mari kita berikan aplaus penghargaan bagi pengurus DPW Garda Umat Provinsi Papua Barat yang baru saja melewati prosesi pelantikan. Selanjutnya marilah dengan seksama kita mengikuti prosesi pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Permata Umat Provinsi Papua Barat. Diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Ketua Umum DPP Permata Umat. Dengan hormat kepada Ibu Ewis Fatayati, disilakan. Surat keputusan nomor 016 strip KS strip SK strip DPP titik PU strip 3 2022 tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Permata Umat Provinsi Papua Barat periode 2021-2026. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pengurus Pusat Permata Umat setelah menimbang bahwa Permata Umat adalah organisasi otonom partai umat yang berasaskan Islam, rahmatan lil alamin, yang bersifat terbuka dan mandiri. Bahwa Permata Umat bertujuan mewujudkan perempuan mandiri yang menjadi garda terdepan untuk kemaslahatan umat. Dalam rangka mencapai tujuan dan usaha Permata Umat, perlu diatur penyelenggaraan tata kerja melalui kepengurusan yang efektif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, dan keadilan guna memberikan kesempatan kepada kader, anggota, dan simpatisan yang memenuhi persyaratan. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Permata Umat telah menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Permata Umat Provinsi Papua Barat periode 2021-2026. Memperhatikan pasal 7 anggaran dasar dan pasal 8 anggaran rumah tangga. Memutuskan menetapkan Dewan Pengurus Wilayah Permata Umat Provinsi Papua Barat periode 2021-2026. Pembina Rodiah, Ibu Rodiah, ada. Ketua DPW Resti Regina sedang sakit, sedang hamil muda, jadi tidak ada hadir. Wakil Ketua Iya Hikmawati.
Wakil Ketua Holiana, Sekretaris Hendrina Baransano, Wakil Sekretaris Sulistiowati, Wakil Sekretaris Debbie Yelove, Bendahara Rini Lydia Morin, Wakil Bendahara Yuliana. Sudah semua ya? Ada yang belum dipanggil? Sudah semua. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2022. Dewan Pengurus Pusat Permata Umat, Rismeti Fatayati, Ketua Umum ditandatangani. Sekretaris Jenderal Kusnya Arman ditandatangani. Pelantikan oleh Ketua Umum Permata Umat. Ini dipanggil Bunda masih muda-muda semua. Hadirin dimohon berdiri. Berdiri ya? Ya. Nanti ikuti apa yang saya ucapkan ya. Nanti saya kasih pengantar dulu. Atas petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Senin 21 Maret 2022, saya selaku Ketua Umum Permata Umat dengan ini melantik Dewan Pengurus Wilayah Permata Umat Provinsi Papua Barat periode 2021-2026. Kita berjanji ya. Tolong diikuti. Kami berjanji. 1. Senantiasa bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadi perempuan utama umat sebagai garda terdepan untuk kemajuan umat. Berbakti pada permata umat dan partai umat untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Menjaga nama baik permata umat dan partai umat. 5. Melaksanakan kewajiban sebagai pengurus permata umat dengan sebaik-baiknya. Hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa kami memohon ampun. Dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kebaikan kepada kami. Penyerahan bendera Pataka Permata Umat. Di atas atau di bawah? Di atas. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita berikan aplaus. Bendera Pataka Permata Umat boleh dikibarkan. Selanjutnya penanda tanganan naskah berita acara pelantikan. Dengan hormat kepada Ketua dan Sekretaris disilakan. Pengurus yang baru saja dilantik mohon kesabarannya untuk nanti ada dalam foto bersama setelah prosesi ini. Ya, mohon kerjasama salah satu panitia untuk menempatkan
mimbar di posisi tengah. Ya, mohon kesediaan dari pengurus DPP Partai Umat, Garda Umat dan Permata Umat bersama-sama mengambil gambar. Disilakan. Terima kasih kebersamaannya, dengan hormat silakan kembali ke tempat. Sebelum kita mendengarkan sambutan dan juga pidato politik, kembali kita menyemangati kebersamaan ini dengan bersama-sama menyerukan yel-yel dari Partai Umat. Partai Umat! Biar sambil duduk semangatnya tidak berubah ya. Partai Umat! Tepuk tangan untuk kita orang sembuh. Dan marilah kita mendengarkan sambutan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Papua Barat dengan hormat kepada Bung Jemi Y. Morin. Disilakan kita berikan aplaus untuk sambutan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Domingus Maracan atau yang diwakili, yang saya hormati Ketua Umum, sahabatku Dr. Insinyur Haji Ridho Ramdhani, Esoskom MSC, selaku Ketua DPP Partai Umat, sahabatku para undangan, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi rahmatnya bagi kita semua. Hingga hari ini kita begitu bersemangat dengan penuh kekompakan menjalankan secara pelantikan, konsolidasi dan tatap muka bersama masyarakat di tempat ini. Sahabatku dan hadirin, saya bangga betapa waktu telah kita lalui bersama mulai dari awal hingga saat ini, di mana kita sudah melakukan tugas dan tujuan kita. Sahabatku dan hadirin yang saya banggakan, di saat Partai Umat muncul di Provinsi Papua Barat, ada beberapa elemen masyarakat yang meragukan eksistensi dan berkata bahwa Partai Umat ini akan sama dengan partai lainnya yang sudah ada di Papua Barat. Untuk menjawab pertanyaan dimaksud sangatlah tidak mudah, sebab untuk membuktikan bahwa Partai Umat bisa membutuhkan indikator jawaban yang cukup banyak. Tanpa bermaksud melakukan apologia, sebenarnya eksistensi Partai Umat dalam panggung gerakan reformasi dan nafas perjuangan serta sejarah bangsa tidaklah sekedar berdiri untuk hidup, melainkan dalam arti Partai Umat bergerak untuk eksis dan tetap berjuang sesuai dengan slogan lawan kezaliman dan tegakkan keadilan.
Sahabatku dan hadirin yang saya banggakan, untuk mengakhiri sambutan saya, maka saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Papua Barat mengajak sahabatku semua Provinsi Papua Barat untuk bergandeng tangan dan bersama-sama melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Di mana saja kita berada, sahabatku sekalian, pulang ke tempat kalian berada dan katakan kepada semua orang bahwa kami Partai Umat selalu ada dan siap sebagai penyuara dan penyalur aspirasi masyarakat dimanapun. Kalian berada, pinjam kata Bapak Abraham Matarudi, beliau berkata, jika bukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Dan jika bukan kita, siapa lagi? Maaf, semoga kata sambutan ini dapat memberikan motivasi untuk sahabat selaku solid dan terus bekerja sama untuk kebaikan dan membesarkan Partai Umat di Provinsi Papua Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita orang, siapa lagi? Dan kalau bukan Partai Umat, kita orang bisa. Tepuk tangan untuk Partai Umat. Selanjutnya marilah dengan seksama kita mendengarkan pidato politik Ketua Umum DPP Partai Umat dengan hormat kepada Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi, Eskom MSc. Disilakan kita berikan aplaus untuk pidato politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama yang saya hormati para tamu hadirin, tadi ada perwakilan beberapa partai lain, ada dari Golkar saya lihat. Juga mungkin yang baru datang, mungkin pojok dari mana itu Pak? Ya yang kuning, yang kuning. Dari mana Pak? Dari? Oke, ya. Selamat datang Pak. Kemudian tentu sahabatku Bang Jami Morin, selamat atas pelantikannya, beserta pengurus lain, juga Pak Edi selaku EPPW, juga sahabat-sahabat dari Permata Umat dan juga Garda Umat sebagai ortom atau sayap organisasi otonom dari Partai Umat. Jadi kesempatan hari ini, siang ini, ya, dari DPP alhamdulillah selain saya ada juga Pak Sekjen, ya, Pak Ahmad Muhajir, ya, ada juga Pak Israr, ya, Pak Israr, ada juga Bu Eis tadi, ya, dari Permata juga di DPP. Ya. Jadi izinkan saya dalam kesempatan siang ini menyampaikan satu pidato singkat yang saya akan awali melihat situasi yang ada di negeri ini. Jadi pendiri bangsa ini, ya, merumuskan Pancasila ketika bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Di sila ketiga, Persatuan Indonesia itu mengisyaratkan dan mengamanahkan bahwa hendaknya segenap umat dari Sabang hingga Merauke, lintas perbedaan budaya, lintas perbedaan ras, lintas perbedaan agama, itu hendaknya bersatu untuk kemudian mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Ini adalah persatuan Indonesia, sila ketiga tadi. Maka tanpa satu wilayah saja, jangankan satu wilayah, tanpa satu, kita ambil bawahnya lagi, kabupaten kota, maka cita-cita sila ketiga ini tidaklah utuh, tidaklah genap sebagaimana yang diimpi-impikan. Apalagi kalau tanpa satu provinsi. Jadi kita bermimpi persatuan Indonesia tanpa seumpamanya Papua Barat,
maka itu bukan persatuan Indonesia. Kemudian kata-kata keadilan itu disebutkan 2 kali di dalam Pancasila. Sila kedua dan sila ke-5. Keadilan. Dalam konteks persatuan umat tadi, tentu kita mendambakan keadilan. Namun kalau kita lihat situasi negeri kita saat ini, kita lihat, tidak usah jauh-jauh dulu, dari yang ada di sekitar kita, di bumi Papua ini. Perusahaan-perusahaan ekstraktif bertahun-tahun, ada yang dari tahun 2002 beroperasi mengambil gas alam, bahkan gas alamnya kemudian dijual hanya 2 hingga 3, sekian dolar, padahal pernah fluktuasi hingga 12 dolar. Ini sebuah keadilan atau kezaliman? Keadilan atau kezaliman? Kita belum lagi bertanya lebih jauh. Rakyat Indonesia, khususnya saudara-saudara kita di Papua, waktu itu 2004, ya sekarang Papua dan Papua Barat, mendapat apa tentu? Ini pertanyaannya mendasar. Itu baru gas alam, siang malam diambil. Dari tahun 2002. Belum lagi ratusan meter persegi bagian pegunungan Jayawijaya yang kemudian dulunya tinggi, sekarang ke dalam. Untuk lubang yang sangat jauh. Diambil kandungan-kandungannya, emasnya, dan seterusnya. Pertanyaannya, kita dapat apa? Ternyata setelah lewat Inalum, kita mengakuisisi sebagian besar saham, ternyata 100% operator bukanlah bangsa Indonesia. Bukanlah pemerintah Indonesia. Kontribusi ke APBN hanya 0,8%. 0,8%. Seandainya mereka pun pergi, tidak ada efek ke APBN kita. Pertanyaan kita dapat apa? Berbicara APBN 2022 belum masuk Januari kemarin, belum masuk, sudah diproyeksikan defisit 4,85% terhadap PDB. Berapa besarannya 4,85% tersebut? 868 triliun. Kurang. Jadi seperti maksudnya APBN defisit adalah seumpama gaji saya 1,5 juta per bulan, namun rencana pengeluaran saya adalah 2 juta, maka defisit 500.000. Seperti itulah APBN 2022. Sekarang kita masuk bulan ketiga. Defisit. Dari mana pemerintah menutupi? Dari hutang lagi. Dari mencari hutang sekitar 900 triliun. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Ini kita masih berbicara keadilan yang disinggung di Pancasila 2 kali. Pendidikan. Mari kita perhatikan angkanya. Kita lihat pendidikan tinggi, kuliah. Di Indonesia ada 126,5 juta penduduk Indonesia yang berumur di atas 15 tahun. Yang artinya umur yang sudah bisa kuliah. Tetapi dari 126,5 juta tersebut, yang mendapat kesempatan kuliah tidak sampai 10%, hanya 9,7%. Artinya sekitar 12 juta dari 126,5 juta penduduk Indonesia yang di atas umur 15 tahun yang berkesempatan kuliah. Kita, rakyat, bertanya. Sekarang kita lihat data itu, kenapa yang 90% tidak dapat kesempatan kuliah atau tidak kuliah? Alasannya karena kesenjangan ekonomi, karena ketidakmampuan untuk membayar kuliah. Ya, itu alasannya. Jadi kalau kita lihat, diproyeksikan potensi minerba di Indonesia, mineral dan batu bara di Indonesia, itu 10.000 triliun.
potensi budidaya ikan perikanan di Indonesia itu nomor 1 dunia, 60 jutaan ton. Ya. Ini data real ya, data dari pemerintah sendiri. Kita bertanya, perikanan nomor 1, minerba 10.000 triliun, kehutanan masuk 10 besar dunia. Bahkan satu versi 3 besar dunia. Tapi kok 90% anak muda Indonesia yang di atas 15 tahun itu tidak kuliah. Kalau begitu pertanyaannya sederhana lagi. Namun berat. Adil atau zalim begini nih? Ayo sahabat-sahabatku. Adil atau zalim? Kalau zalim, kita lawan. Kita lawan dengan gagasan-gagasan. Solusi-solusi. Itu yang insya Allah kita akan proyeksikan bersama mengapa kita dirikan partai ini. Ya, kita lawan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang konstruktif yang membangun negeri ini. Saya tambahkan data tadi, tidak jauh lagi ya, dari Papua Barat. Kalau tadi perusahaan-perusahaan asing, baru 2 saya sebutkan, perusahaan ekstraktif. Namun sayang juga, perusahaan dalam negeri, ini kok ada yang mentalnya sama. Ada 33 perusahaan yang membagi rayahan bahasa Jawanya. Rayahan tahu ya, rayahan? Seperti membagi tanah kakeknya sendiri. Berapa yang dibagi? 2 juta hektar yang ada di Merauke sana. Dibagi ke dalam 33 perusahaan, mulai kayu, perkebunan dan segala macam, sawit dan seterusnya. 2 juta hektar. Yang seharusnya proyeksi dari Merauke Integrated Food and Energy Estate itu adalah untuk ketahanan pangan. Tapi apa buktinya? Mana hasilnya? Ternyata untuk kepentingan-kepentingan sekelompok orang yang tidak jauh dari oligarki. Boleh saya tambah lagi datanya? Boleh saya tambah lagi, sahabat-sahabatku? Pendidikan lagi kembali kita. Kita lihat, setiap 3 tahun ada tes namanya PISA. Pernah mendengar barangkali? PISA terakhir 2018 yang dipublish ya. PISA itu yang dites adalah anak-anak di setiap negara yang berumur 15 tahun. Yang dites apa? 3 mata pelajaran. Matematika, sains atau IPA, kemudian literatur. Reading, membaca. Kemudian tahun 2018 dikeluarkan hasil tes seluruh negara yang mengikuti. Kemudian dikelompokkan negara-negara member OECD, 41 negara. Jadi yang ikut banyak ya, tapi ini khusus melihat OECD. Ya. Ini organisasi untuk ekonomi. Ya. Indonesia ikut di situ. Dari 2018, bayangkan, untuk matematika, dari 41 negara, Indonesia masuk ranking 41. Untuk apa? Untuk matematika. Ranking 1, tapi dari bawah. Sekarang kita lihat sains atau IPA-nya. Dari 41 negara, Indonesia masuk ranking 41. Sains. Sekarang reading, masih ada harapan satu lagi. Dari 41 negara, Indonesia masuk ranking 41 lagi. Tidak ada prestasinya dalam konteks negara OECD tadi. Nah, ini bukan untuk melunturkan semangat, bukan untuk meruntuhkan semangat perjuangan kita. Tapi sekali lagi, justru untuk memotivasi. Seperti tadi kata Pak Ketua, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan apa tadi? Kita orang, kalau bukan ya. Kalau
Kalau bukan Partai Umat, kita orang bisa. Ya. Nah, sekarang dari secuil data, secuil gambaran yang saya sampaikan tadi, kalau mau dilanjut tentu masih banyak lagi. Ya. Tapi dalam pertemuan yang singkat ini, dalam kesempatan yang singkat ini, kita tentu tidak ingin hadir menjadi satu atau segolongan anak bangsa Partai Umat ini yang hanya omdo, omong doang. Ya. Kita ingin hadir dengan sesuatu yang konkret. Ya. Untuk melakukan perubahan, maka kita perlu membangun kekuasaan. Bagaimana membangun kekuasaan? Kita perlu buka pintu-pintu dan duduki kursi-kursi legislatif, artinya anggota DPRD tingkat 2, tingkat 1 hingga DPR RI. Kemudian juga perlu memproyeksikan diri untuk kursi-kursi eksekutif, mulai pemerintahan daerah, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, menteri, dan bahkan presiden dan wakil presiden. Karena lewat kursi-kursi legislatif dan eksekutif, kita dapat membuat undang-undang yang merubah situasi tadi, insya Allah. Pendidikan yang hanya 90%, yang hanya 10% itu berkesempatan kuliah, kita bisa cicil angkanya hingga nanti pelan-pelan bisa mendekati 100% kuliah lewat undang-undang, peraturan-peraturan yang dibuat eksekutif, undang-undang yang dibuat eksekutif dan legislatif, anggota DPR dan pemerintah. Bahkan kita bisa merevisi, melakukan amandemen, perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang, peraturan-peraturan yang tidak pro kemaslahatan umat. Dan itulah jalur yang akan kita tempuh, itulah jalur yang Partai Umat akan tempuh. Jalur perjuangan yang konstitusional. Ya. Maka kita perlu bertanya kepada diri kita. Kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah kita siap untuk berjuang menuju kursi-kursi tersebut dalam rangka membangun kekuasaan, bukan dalam rangka membangun kekuasaan karena syahwat duniawi, tapi membangun kekuasaan untuk membangun kemaslahatan umat, untuk mengembalikan atau menuju negeri yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang makmur. Jadi ini saya cerita sedikit. Saya ini agak malu mengakui, tapi selama studi saya, kebetulan saya studi, alhamdulillah dapat beasiswa di Eropa Barat. Saya dapat kesempatan mengunjungi Islandia 2 kali. Iceland ya. Ketika saya mengunjungi Iceland atau Islandia, saya berdecak kagum. Ini negeri alamnya indah sekali. Gunung, laut, jalan di tengah. Tapi begitu pagi hari ini, tadi mendarat di Manokwari, sebelum mendarat melihat gunung, melihat laut, kemudian siang hari ini kita juga duduk di tepi laut, ternyata surga itu juga ada di Indonesia, ada di Papua Barat. Saya bangga. Ini tulus sebuah kebanggaan dari seorang anak bangsa. Ya. Jadi semua sahabatku, kita bertanya, apakah kita siap untuk menuju 2024? Siap. Kita semua siap? Siap. Semuanya siap? Siap. Semuanya katakan siap untuk lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Itulah yang akan kita perjuangkan. Kesiapan ini tentu perlu disiapkan, memantaskan diri, mengupgrade diri. Tentu secara organisasi perlu dihidupkan, perlu koordinasi, perlu proyeksi. Di bawah komando insya Allah Bang Jemi dan kawan-kawan, dibantu oleh Permata, Bunda-Bunda Permata, juga Mbak-Mbak tadi ya, masih muda juga kawan-kawan dari Garda. Insya Allah perjuangan Partai Umat
bersama segenap anak bangsa lain, ingat kuncinya, tidak mungkin sendiri. Tidak mungkin kita sendiri. Maka tidak mungkin kita eksklusif. Kita harus merangkul segenap anak bangsa yang lain. Saling melengkapi. Inilah perjuangan yang bentuk ummatan wahidatan. Dengan mindset high politik. Ciri high politik adalah mindset persamaan. Bahwa kita sama, lintas budaya, lintas perbedaan pendidikan, lintas agama, dan seterusnya. Apalagi Indonesia, ini kita sangat beragam. Ya. Jadi mohon, dari tanah Papua sini, dari Papua Barat, dari Manokwari, ini saya boleh berpantun Pak Ketua? Boleh saya berpantun? Ini pantun sudah kami sampaikan dan terus kami sampaikan selama pelantikan. Jadi ini kami sampaikan ke-19 kalinya. Ke-18 kali ya. Ini adalah wilayah ke-18 yang dilantik seluruh Indonesia. Kalau ada ikan di parit, itu tandanya ada makanan. Kalau perjuangan Partai Umat di Papua Barat telah terbit, insya Allah itu adalah tandanya kemenangan. Kiranya begitu, sahabat-sahabatku semua, mari mempersiapkan diri menuju 2024 yang nampaknya 3 tahun, tapi itu sesungguhnya sudah di depan mata. Persiapan pendaftaran, itu sipol nanti sudah dibuka kira-kira bulan depan, ekspektasinya. Jadi mari kita, seperti kata Pak Ketua tadi, rapatkan barisan. Ya. Ingat bahwa perbedaan pendapat, gagasan, itu inevitable, tidak mungkin terelakkan, apalagi dalam organisasi politik. Namun, kalau kita mampu mentransformasi perbedaan tadi menjadi energi yang positif, insya Allah akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Ya. Baik, kiranya begitu. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain, tentu tidak berlama-lama. Harapannya nanti menjelang 2023 kita sudah store daftar calon tetap untuk legislatif ya. Itu kita mulai secara intens untuk turun ke bawah. Dan tadi sedikit sebelum kesini tadi diajak oleh Pak Ketua dan kawan-kawan lain, kita mengunjungi Borobudur ya, Kampung Borobudur yang 1 tahun lalu kebakaran. Jadi ini sangat bersedih ya kalau saya melihat bagaimana ratusan orang, literally secara harfiah ratusan orang pasca kebakaran tersebut itu hanya punya satu fasilitas MCK. Yang kita lihat langsung ditunjukkan itu MCK-nya. Dan di tempat kami berdiri dikatakan akan bakal dijadikan MCK untuk yang perempuan. Saya lihat ratusan seperti itu tidak mungkin semuanya dapat kesempatan mandi, barang 3 hari belum tentu dapat. Ratusan, belum anak-anak dan seterusnya. Jadi itu contoh yang ada di sekitar kita dan barangkali tidak satu-satunya. Tapi insya Allah ya, Partai Umat dengan niat yang tulus, dengan semangat dalam perjuangan yang insya Allah pantang menyerah, bersama segenap anak bangsa lain, kita akan benahi bersama negeri ini, insya Allah, jangan lebih dari 2024, mohon maaf. Ya. Jadi isu-isu tidak bertanggung jawab itu tentu harus kita counter sejak awal, ya. Mau perpanjangan masa jabatan, ataupun penundaan pemilu, jelas itu inkonstitusional, melawan UUD 45, maka harus kita lawan, ya. Suarakan, itu tidak sesuatu yang melawan ya undang-undang. Jadi harus segera ya. Insya Allah 2024 kita mulai langkah-langkah perbaikan tersebut. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi selamat atas pelantikan DPW Partai Umat Papua Barat, juga Permata Umat, juga Garda Umat. Selamat berjuang, semoga dimudahkan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan pimpinan Muhammadiyah Papua Barat akan disampaikan oleh Sekretaris Muhammadiyah Papua Barat. Dengan hormat kepada Bapak Sirajuddin SH, disilakan.
Kita berikan penghormatan dengan berikan aplaus untuk sambutan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat siang. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Partai Umat, Sekretaris Jenderal, dan seluruh rombongan yang telah diizinkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa tiba di negeri surga kecil yang tadi disampaikan oleh pimpinan Partai Umat. Inilah Manokwari, inilah Papua Barat. Keragaman seperti ada simbol di belakang saya dan di depan Bapak Ibu sekalian, yang di tengah antara Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden bukan sebuah atau sekedar filosofi kebangsaan, bukan saja filosofi sosial kemasyarakatan dan politik, tapi simbol itu adalah bagian yang tak terelakkan merupakan fakta kehidupan, bahwa keragaman itu bukan dibangun dan dibentuk oleh sekelompok orang atau sekelompok kepentingan, tapi kebinekaan dan keragaman itu adalah hukum Tuhan yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Oleh karena itu, di tempat yang berbahagia dan mulia ini, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua Barat, kami juga minta izin untuk menyampaikan salam takjim Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang seyogyanya akan menyempatkan diri hadir bersama kita sekalian, tapi karena ada tugas personal yang tidak bisa didelegasikan, maka mendelegasikan kami selaku Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua Barat. Tapi yakinlah, ucapan dan kalimat serta narasi yang kami coba tuturkan tidak akan mengurangi menjadi harapan kita semua. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kenapa harus pimpinan wilayah Muhammadiyah diberi kesempatan untuk sambutan di forum Partai Umat? Kenapa tidak di partai-partai lain misalkan? Izin pimpinan pusat Partai Umat, kita perlu sampaikan ini kepada publik bahwa kami hadir bukan mendukung partai umatnya, tapi kami hadir berdiri di sini memberikan support, menyamakan persepsi. Kami membaca ada jargon yang menjadi jargon kebangsaan sesungguhnya, cuman saya lihat Partai Umat mengawal itu. Lawan kezoliman dan tegakkan keadilan. Satu persepsi, satu visi inilah yang kemudian mengharuskan pimpinan wilayah Muhammadiyah harus berada bersama komponen Partai Umat hari ini di tempat aula Hotel Oristombai, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Melawan kezaliman itu juga adalah perintah secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menegakkan keadilan adalah amanah yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, termasuk pribadi-pribadi anak bangsa yang senantiasa mengaku diri sebagai anak bangsa terbaik. Dan hari ini, anak-anak bangsa terbaik itu mencoba menyatukan langkah, menyatukan persepsi dan langkah juang untuk bagaimana meniti dan menegakkan amanah konstitusi itu dalam rangka tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir kalau kita lihat dari sisi ajaran misalkan, tidak ada satupun ajaran yang tidak menyerukan tentang keadilan. Tidak ada satu ajaran yang tidak menyerukan tentang bagaimana kesejajaran, kesetaraan,
kepada setiap umat atau kepada setiap manusia. Saya juga ingin beri apresiasi para pendiri Partai Umat yang memilih nama umat. Di balik ini izinkan saya mengelaborasi pimpinan pusat bahwa di muka bumi ini semua orang berkumpul atas nama umat. Dan hari ini luar biasa visionernya, luar biasa demokratisnya, dan luar biasa menggiring kebinekaan itu sehingga beberapa pribadi-pribadi, beberapa komponen-komponen kecil di bangsa ini menyatukan diri dengan satu semangat dan tekad menamakan diri komunitas umat. Boleh beri apresiasi dan tepuk tangan. Tentu harapan kami sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua Barat kepada Partai Umat, mulai dari jajaran yang paling rendah sampai kepada tingkat pusat, mampu mengawal ini secara seksama, secara sistematis, konstruktif, dan sekali lagi harus masif. Sekali lagi, amanah atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah tidak cukup dengan sinergitas, tidak cukup dengan partisipatif, tapi bagaimana membangun satu kolaboratif utuh. Partisipatif boleh orang ikut dan boleh tidak. Tara ikut tara apa-apa, itu bahasa Jerman Baratnya, ikut juga boleh. Tapi kalau sudah bicara kolaboratif, ibarat satu komponen klub bola, maka itu klub itu pasti menang karena kerjasama yang sangat efektif dan baik, tanpa mengabaikan satu dan yang lain, dan juga tanpa menepuk dada bahwa saya yang terbaik di dalam lapangan ini. Kolaboratif ini menjadi kata kunci untuk kita meraih tujuan kenegaraan, yaitu terciptanya masyarakat adil makmur. Baldatun thayyibatun warabun ghafur, seperti pimpinan pusat sampaikan tadi. Cara-cara ini kemudian berangkat dari satu titik kebersamaan pandang. Satu mimpi besar di siang bolong sambil lari-lari kencang kalau tidak sama pandang dari titik awal kita start. Dan saya percaya semua yang bergabung di Partai Umat hari ini adalah atas dasar motivasi kesamaan pandang tentang bagaimana keberpihakan ke kaum kecil, keberpihakan kepada kaum yang dizolimi, keberpihakan kepada kaum du'afa, itu bahasa Arabnya, yaitu kaum-kaum yang tertindas. Siapa kaum tertindas itu? Adalah orang-orang yang berpunya potensi yang diberikan Tuhan kepadanya, tapi diabaikan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada itu. Diabaikan oleh peraturan-peraturan yang dibuat atas nama kelompok-kelompok kecil. Kalau bahasa intelektualnya seperti pimpinan pusat sampaikan, kita harus sama-sama lawan yang kita kenal dengan kelompok oligarki. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun Pancasila sebagai dasar perjuangan kebangsaan tidak mengenal kelompok oligarki. Mulai dari sila pertama kita kenal ketuhanan, maka ketuhanan itu memandang rata seluruh ciptaannya. Tapi ketika hari ini di tingkat pemerintahan negara sekalipun kalau masih memandang bahwa ada kelompok-kelompok tertentu bukan bahagian daripada dia atau kelompoknya, bukan bahagian dari negara ini, maka dia sesungguhnya adalah penjajah secara permanen yang mengatasnamakan diri sebagai negara. Apakah kita setuju adanya kelompok seperti itu? Sekali lagi, apa kita setuju adanya kelompok seperti itu? Kalau tidak, mari. Saya tidak panjang lebar, terlalu banyak bicara, banyak yang ditinggalkan dan dilupakan. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita lawan sama-sama kezoliman itu. Tundukkan hati, kuatkan langkah, keraskan jiwa perjuangan. Sehingga kita akan capai bagaimana kezoliman itu tidak akan tumbuh dan hidup di atas negeri Indonesia. Terutama mulai dari Manokwari. Manokwari adalah kota peradaban, kota di mana pertama kitab didatangkan oleh Tuhan lewat manusia ciptaannya untuk bagaimana berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di atas bumi Tuhan yang dikenal dengan Manokwari, Provinsi Papua Barat. Manokwari harus menjadi contoh bagi seluruh Republik Indonesia bahwa segala langkah adalah berspiritkan semangat religiusitas. Semangat itulah yang kemudian tidak mampu dikoyak oleh kepentingan-kepentingan kelompok. Karena tidak ada satu aturan yang tertinggi daripada way of life. Sumber dari segala sumber aturan itu adalah religiusitas. Maka jangan pernah menafikan. Agama harus jadikan spirit perjuangan. Agama harus jadikan spirit kebaikan. Dan agama harus jadikan spirit kemanusiaan. Dengan kita tetap berpihak pada kaum-kaum tertindas.
Oleh karenanya, sekali lagi atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh pimpinan wilayah, pimpinan pusat Partai Umat yang sempatkan hadir di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Hanya doa dan harapan yang bisa kami sampaikan, semoga para pimpinan pusat yang hadir hari ini diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mampu kembali ke tempat tugas menjadi pengurus pusat dan mengintari Indonesia untuk membangun dan memperkuat konsolidasi Partai Umat di seluruh Indonesia menuju verifikasi. Selamat datang Bapak DPR. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kiranya di dalam ucapan dan penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi kalau ada yang mampu menyinggung hati, berarti kata-kata itu kena. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menggugah dan menyinggung hati kita semua. Yang benar datangnya dari Tuhan, yang maha benar, yang salah datang dari kami secara pribadi sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Mengekspresikan kebanggaan kita berada terus di negeri Papua Barat dan tanah Papua ini, mari bersama-sama kita berdiri dan melakukan lagu Papua Pulau Indah. Hadirin dimohon berdiri. Pulauku yang ku puja selalu, tanah Papua, pulau indah. Tanah Papua yang membisu selalu, cendrawasih guru-guru lama yang penuh misteri, kau puja selalu keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras melahirkan emas. Surya Tuhan, terima kasih. Guru-guru lembah yang penuh misteri, kau puja selalu keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. Surya Tuhan, terima kasih. Surya Tuhan, terima kasih. Mari membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita orang siapa lagi? Dan kalau bukan Partai Umat, kita orang bisa. Partai Umat! Partai Umat! Partai Umat! Tepuk tangan untuk kita orang semua.
tempat ini kiranya kita semua yang hadir dan kebersamaan ini dilengkapi oleh Tuhan Sang Pencipta. Daripadanya semua kita menikmati berkat itu dengan melewati satu tanda heran kepada satu tanda heran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam kebajikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Telah hadir juga perwakilan pimpinan MRP Papua Barat. Mohon kesediaan Bapak Ibu pengurus DPP dari Partai Umat, Garda Umat dan Permata Umat dapat mengambil gambar bersama sekali lagi mengakhiri perjumpaan ini. Dengan hormat disilakan. Saya berharap seluruh pengurus yang baru saja dilantik langsung mengambil tempat posisinya di bagian atas. Silakan dari sekarang. Bapak Dedi Mai izin untuk mengambil bagian di antara kita orang semua. Seluruh pengurus yang baru dilantik, mari Bapak Semandowen di bagian atas. Seluruh pengurus yang baru lantik di bagian atas. Biarlah para pimpinan pusat dan juga tamu-tamu kehormatan kami dari pemerintah Provinsi Papua Barat mengambil bagian di bawah. Boleh lebih cepat lagi pergerakannya? Bapak izin, Bapak ikut ambil bagian. Dengan hormat disilakan. Mari. Mohon izin. Mari. Para pejuang Partai Umat, Garda Umat dan Permata Umat Provinsi Papua Barat dengan semangatnya lebih cepat lagi. Mimbarnya boleh digeserkan. Mari. DPD silakan DPW. Saya minta liputan khusus ya, kita akan video dengan serukan yel-yelnya bersama-sama. Izin tidak mengurangi rasa hormat kami pada saat pengambilan gambar sejenak maskernya dilepas dulu. Belum semua, yang grup tari dong bisa tampil ke depan. Potem. Silakan, mari. Kakak dorang tidak bergabung, izin. Enggak, tidak semua harus di bawah, di atas juga bagus. Oh, maksudnya boleh ada yang di bagian dalam. Boleh masuk dalam. Asal berdirinya ada celahnya biar yang di bagian belakang terlihat juga ya. Kakak dorang bergabung, saya minta dengan hormat sudah pakai mahkota baru. Kalau tidak gabung nanti hujan turun. Tempo negeri ini. Cendrawasih 12 antene. Silahkan. Yang pasti kalau hari ini semua sehat harus smile-nya luar biasa. Masker dulu sayang. Ini kecantikan paripurnanya harus nampak gitu. Tuh bapak-bapak pada keren semua di atas. Tepuk tangan untuk bapak-bapak dorang di atas. Ih, mana tepuk tangan untuk bapak-bapak dorang dulu. Oke, fokus kamera minta senyumnya. Senyumnya tidak berubah ya. Minta videonya dengan serukan yel-yel Partai Umat itu bersama-sama ya, langsung di-upload. Siap-siap. Ketika saya menyerukan Partai Umat, apa yang diserukan? Semua tangan diangkat ya. Kita latihan dulu. Partai Umat. Yombex. Oke, kita kasih mantap. Siap-siap ya, kamera action ya. Oke.
Partai Umat. Sekali lagi, Partai Umat. Terima kasih, Trakosong Partai Umat Dorang. Tuhan Yesus memberkati. Yes.